Oke, untuk, buat coaching and reporting pada meeting 3 10 September 2025 kita mulai ya. Kita akan, mulai dengan beberapa kata pembukaan. Jadi, sejauh sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini banyak banget, aku ataupun teman-teman chief ya menemukan bahwa banyak sekali teman-teman leader, dari head, itu, ada banyak, kendala ketika menghadapi, membernya ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk intro pada pertemuan ketiga ini, bocornya kita akan belajar terkait learn, unlearn, dan, relearn. Nah, ini, kalau anak-anak HC udah gabung ya, soalnya aku tadi ketika share screen, belum melihat anak HC sama sekali. Ini makanya di HC itu ada program namanya itu gelas kosong. Jadi gimana caranya setiap, periode tertentu, setiap waktu kita itu, eee, mengosongkan gelas kita, mengosongkan pikiran kita untuk belajar kembali. Dan ketika belajar pastikan kita benar-benar kosong, tapi jangan kosong-kosong amat ya. Seenggaknya kita membuang seluruh pemikiran kita, subjektivitas kita dan sebagainya, sehingga kita dapat, belajar kembali seperti itu. Karena kalau kita tetap mempertahankan wawasan kita secara utuh, pengetahuan kita secara utuh, materi-materi baru yang kita dapatkan itu nggak dapat kita relearn, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, 3 kondisi ini harus kita, atur sedemikian rupa siklusnya, kapan kita belajar, kapan kita, benar-benar mengosongkan, kita belajar dari orang lain, kapan kita memulainya kembali, sehingga dengan praktik-praktik, yang konsisten, praktik-praktik yang sering ya, nanti teman-teman itu bakal, ini nih, apa namanya, kompetensinya itu meningkat. Kompetensi itu kalau aku boleh bilang set skill atau, apa namanya ya, skill dasarnya. Nah, skill dasar yang teman-teman punya sebelum, join Basic Step, itu nanti, di ini ya, di-X ya, dikolaborasikan dengan pengalaman, itu nanti teman-teman akan, kapabilitasnya itu akan semakin tinggi. Mungkin pengalaman teman-teman sebelum join Basic Lab emang udah banyak, tapi, pastinya ada setiap organisasi itu punya budaya kerja, punya, karakter kerja yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara teman-teman itu, ini ya, diadaptasi, aku sekarang lagi seneng nonton anime namanya itu, Sakamoto Days, mungkin ada yang nonton. Nah, di Sakamoto Days itu merupakan seorang pembunuh bayaran ya, seorang pembunuh bayaran itu pasti punya senjata yang mematikan, senjata khasnya mereka. Tapi si Sakamoto ini, dia bisa memanfaatkan semua benda yang ada di sekitarnya, semua medan yang ada di sekitarnya itu menjadi senjata. Nah, makanya itu, sebagai seseorang yang, pembelajar ya, teman-teman, tanamkan, benar-benar tanamkan di sini adalah growth mindset atau pikiran terbuka. Sehingga, itu nanti, pengalaman-pengalamannya akan lebih banyak dan teman-teman itu, nggak ngerasa besar di suatu tempat, tapi selalu merasa bahwa di suatu tempat yang teman-teman, datangi atau teman-teman join, itu teman-teman itu benar-benar bervalue, benar-benar berdampak, kurang lebih seperti itu. Kan pastinya kita sering banget ya nemu kayak orang yang udah besar di satu tempat atau kita lihat kayak udah wah gitu, tapi di beberapa tempat dia nggak perform. Nah, itu karena dia kapabilitasnya itu standar atau belum tinggi. Sehingga, pastikan teman-teman di semua pun, nggak hanya di semua tempat ya, nggak hanya di Basic Step aja, teman-teman benar-benar bisa menempatkan diri untuk belajar. Nggak peduli sih sebenarnya di luar Basic Step teman-teman siapa dan lain sebagainya, tapi, seenggaknya ketika, kita sudah mengambil tanggung jawab ya, kita benar-benar perform di situ, kita benar-benar bertanggung jawab, berdedikasi terhadap keputusan yang kita ambil. Nah, itu nanti akan tercipta namanya itu kapasitas. Kapasitas itu adalah, sesuatu yang benar-benar mencerminkan diri kita, kayak orang tahu kita itu, udah, bisa menjelaskan bahwa, "Oh, kapasitasnya orang ini segini," kayak gitu. Dan, di Basic Step sendiri benar-benar nggak apa-apa ya teman-teman, bikin kesalahan atau apa kayak gitu, karena kita juga sama-sama belajar. Pada intinya itu, ketika membuat salah atau mungkin ragu terhadap suatu hal, kita komunikasikan, entah itu ke chief departemennya masing-masing atau boleh ke aku kayak gitu. Jadi, benar-benar kita komunikasinya terbuka aja, "Oh, kendalanya ini, kayaknya, ini, beberapa hal yang menghambat aku perform," kayak gitu. Nah, itu nanti, akan kita pelajari lebih lanjut ya, karena teman-teman sekarang udah, kalau, secara kasar kan 1 bulan ya, menjadi head, menjadi chief di departemen masing-masing, sudah menghadapi beberapa macam karakter orang yang berbeda-beda, bagaimana cara manajemen emosinya, bagaimana cara manajemen komunikasinya, kurang lebih seperti itu.
Oke, next. Kita bicara kenapa leader gagal. Leader gagal banyak banget organisasi ini namanya stuck banyak banget. Karena apa, teman-teman? Sebenarnya banyak banget ya alasannya, tapi di sini akan kita glorifikasikan itu ke dalam tiga hal yang paling besar. Yang pertama itu fixed mindset. Fixed mindset itu eh, aku ini ya menjumpai di beberapa leader di Basic Step tanpa menyebutkan nama ya. Karena mereka berpikir bahwa mereka nggak bisa, bahwa mereka itu mereka yang salah kayak gitu. Nah, berpikir bahwa dirimu yang salah itu oke, tapi jangan terlalu berlebihan karena mm, suatu divisi atau suatu tim itu nggak perform, itu banyak banget faktor. Nggak hanya karena leadernya gagal, nggak hanya karena timnya nggak perform, nggak hanya karena bondingnya kurang, nggak hanya karena komunikasi dari leader ke tim itu kurang, nggak hanya itu aja alasannya, tapi banyak banget faktor. Makanya teman-teman, kalau kita kembali ke slide satu tadi ya, growth mindset atau pikiran terbuka itu harus benar-benar ditanamkan. Karena kalau kita mindsetnya itu fake, kayak oh timku nggak perform, berarti yang salah aku dong. Nggak selalu kayak gitu kok. Nah, justru pikiran kita sendiri itu teman-teman yang membuat kita itu gagal menjadi leader. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar berpikirannya terbuka bahwa semua kemungkinan itu ada. Kita coba berbagai cara untuk pendekatan ke member, bagaimana member yang kita pegang, misalnya 5 orang yang benar-benar bisa komunikasi semua, mungkin kendalanya apa, kayak gitu. Yang poin kedua, kehilangan arah. Beberapa orang kehilangan arah karena sebelumnya sekarang sebenarnya mereka kurang paham terhadap apa yang mereka lakukan di Basic Step. Kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu member di Basic Step bahwa oh sebenarnya aku baru paham sih di basic step itu langkah kerjanya kayak gini. Aku kira kayak ya aku ngerjain tugas-tugas yang dikasih itu aja udah beres tanpa aku respon grup, tanpa aku komunikasi dengan yang lain kayak gitu. Nah, di sini tugas OD ya nanti ketika membuat grand design di batch 4 pastikan semua leader ya dan nanti semua leader memastikan semua member yang ada di bawahnya itu benar-benar paham arah yang kita tuju itu seperti apa sih. Makanya kita ada OKR, kita ada Grand Design. Nah, itu didetailkan lagi nanti oleh teman-teman OD di batch 4 ya. Kita mulai di bulan ini pengerjaannya. Jangan sampai ada beberapa orang yang kehilangan arah lagi. Kita harus sering-sering follow up ya. Misal ada satu dua orang yang benar-benar gak aktif di grup yang kita lead. Nah, tugas kita nih sebagai leader buat apa namanya? Buat carry mereka biar mereka itu apa ya? Biar mereka kita itu tahu sebenarnya masalah mereka itu apa sih. Nah, karena menurut aku pribadi leader itu hanya tentang set skill aja, tapi bagaimana cara leader itu juga bikin orang lain itu perform. Nah, skill-skill yang kayak gini sih yang harusnya kita benar-benar asah lagi lebih jauh. Jadi nggak hanya set skill aja terkait hal-hal teknis di divisi masing-masing, tapi gimana cara kita nge-carry orang-orang yang ini sih member-member kita. Yang ketiga, lambat adaptasi. Tadi ya, gimana caranya kita menempatkan diri sehingga pinter-pinternya teman-teman adaptasi. Misal orang-orangnya, misal di basic step itu receh, ya gimana caranya teman-teman meskipun sifat dasarnya kaku atau apa, teman-teman melebur di situ meskipun itu nggak sepenuhnya. Karena adaptasi itu penting banget karena kedepannya kita benar-benar apalagi ini ya kalau aku bukan aku sih orang-orang bilang kita itu lagi di era disrupsi di mana semuanya berubah dan bahkan ada salah satu quotes di sosial media ya bahwa setiap orang itu hanya terkenal dalam waktu 15 detik dan itu terbukti benar banget ya kayak oh orang ini viral kemarin sekarang udah nggak dikenal apa-apa lagi kayak gitu. Jadi kita benar-benar adaptasi meskipun kita nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka dan lain sebagainya, tapi seenggaknya kita adaptasi nih dengan pola kerja seperti ini. Karena kalau menurut aku pribadi ya, proyeksinya dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan kayak kerjaan kantor, meeting tatap muka dan lain sebagainya itu kayaknya udah nggak ada sih. Kita semuanya digantikan dengan meeting jarak jauh semua karena ke depannya fleksibilitas instan itu lebih disukai oleh manusia modern. Nah, ini ya teman-teman, aku bakal ngenalin atau mungkin teman-teman udah beberapa ada yang tahu ya terkait karakter seseorang. Dan jadi, menurut ini ya, dasar ilmu OD, Organization Development, orang itu terbagi menjadi 4 warna ini.
Yang pertama abu-abu. Abu-abu itu berpikir terbuka, targetnya jauh ke depan. Jadi benar-benar apa ya teman-teman ya? Abu-abu itu visioner, pikirannya jangka panjang. Nah, kelemahannya dia itu detail-detail itu nggak bisa. Nah, kalau aku lebih ke abu-abu sih. Kalau aku menilai diriku sendiri ya, teman-teman juga boleh menilai dirinya sendiri itu nanti itu seperti apa. Kalau aku abu-abu, aku bisa berpikiran 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu seperti apa. Tapi terkait detail-detail itu aku nggak bisa, beneran nggak bisa. Karena hal-hal yang kayak gitu biasanya dikerjakan oleh tim aku. Nah, makanya tim itu tidak semuanya itu harus satu karakter dan lain sebagainya. Justru harusnya beda-beda agar apa? Agar saling membackup. Nah, abu-abu ini berpikir terbuka dan target jauh ke depan kayak gitu. Tapi minusnya yaitu tadi sering banget ledor, sering banget detailnya lupa dan lain sebagainya. Kalau kita bilang sekarang putih ya, kalau putih itu dia benar-benar feeling banget. Ada orang-orang contohnya ada ya di sini ya Verizal terus siapa lagi ya biasanya ya MC dan lain sebagainya. Kalau di grup besar aku udah nggak join grup besar lagi sih karena ada kendala di nomornya Basic Step. Ketika ada obrolan atau apa itu dia selalu hadir kayak gitu. Nah itu kalau menurut aku pribadi mereka itu orang-orang putih karena mereka benar-benar menggunakan perasaan, mereka senang dengan kebersamaan, senang dengan kayak komunikasi antar orang. Jadi mereka join Basic Step itu nggak hanya apa ya teman-teman ya, nggak hanya pengen upgrade set skill, tapi mereka tujuannya itu nambah relasi, gimana caranya dapat pengalaman baru terkait perasaan-perasaan, karakter seseorang dan lain sebagainya. Nah, tapi minusnya di putih ini, mereka itu uh, untuk hal-hal teknis mereka itu kurang. Jadinya untuk orang putih ini secara umum ya, untuk hal-hal teknis kurang karena mereka selalu mengandalkan perasaan. Nah, ketika misal dia jadi leader, ada 3 orang di bawahnya, dua nggak perform, ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin mereka sibuk. Nah, itu jeleknya. Mereka nggak tegas, mereka nggak perform terhadap keputusan-keputusan mereka, sehingga seringkali apa namanya ya, timnya itu uh, lost target. Jadi mereka lebih menggantungkan diri mereka kepada leadernya. Nah, itu sih kalau putih kekurangannya. Sekarang kita ke hitam. Hitam itu benar-benar orang yang presisi, benar-benar orang yang detail oriented, orang yang dengan sistem itu benar-benar seneng kayak gitu. Dia itu bisa kayak kalau sistemnya gini, ya aku kerjanya seperti ini. Benar-benar fulfill semua task yang ada. Tapi orang hitam ini kelemahannya kalau sistemnya itu nggak jalan dalam periode waktu tertentu oleh orang lain, dia juga nggak bakal jalan. Dia bakal miss di situ. Kurang lebih aku juga memiliki sifat hitam ini karena sifat hitam ini seperti kalau contohnya di kreatif ya teman-teman kreatif ya kita bicara media tracker apa namanya itu kan harus kita teliti banget ya update banget terkait oh briefnya udah ini udah diinput di sini terus desainnya udah diupload belum kayak gitu. Nah ketika ada beberapa uploadan atau brief yang belum diupload itu aku selalu apa namanya ya selalu download terus selalu paste di spreadsheet agar kelihatan penuh dan rapi. Tapi semakin lama aku ngisi media tracker kayak gitu ya dan orang lain itu ini apa namanya ya orang lain itu sering nggak ngisi jadinya juga ini sih nggak oke di aku jadi menurun juga. Next ke coklat ya. Kalau coklat itu fokus pada satu target dan senang bersaing. Jadi kalau coklat itu senangnya tantangan teman-teman. Senangnya kompetisi dengan tim lainnya, dengan orang-orang di timnya kayak gitu. Mereka senang banget kalau dikasih target. Misal apa namanya contoh kemarin kayak yang di Project Agustus ya event kreatif oh kita targetnya ini nih 25 orang pendaftarnya. Nah ketika kita achieve hampir 50 orang itu akan timbul apa namanya ya goals yang benar-benar perasaan yang luar biasa oleh orang-orang si coklat ini karena mereka benar-benar fokusnya itu pada target dan targetnya terpenuhi mereka benar-benar oke banget. Nah, cuma si coklat ini mereka itu nggak bisa jangka panjang teman-teman. Mereka pastinya jangka pendek karena mereka itu cepat bosen. Nah, ketika udah bosen,
mereka bakal nggak perform lagi. Jadi si coklat ini itu mungkin hanya bisa sekali dua kali aja, tapi kalau untuk jangka panjang itu kayaknya nggak bisa, kecuali mereka benar-benar suka sama hal itu. Nah itu baru. Next terakhir ya buat sesi coaching pada malam hari ini kita ada coach of the day at basic step. Pastikan teman-teman ini ya bertumbuhnya itu digital mindset. Digital mindset itu seperti apa? Jadi dari segi mindset leadershipnya, gimana cara teman-teman itu bisa leadership itu bukan orang yang paling jago terkait set skillnya, tapi bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalah-masalah atas problem yang ada di timnya. Kedua, platform thinking, gimana caranya teman-teman berpikir terhadap suatu flow. Jadi, suatu flow ini seperti apa sih? Misal flow di departemennya itu nggak jalan, flow di divisinya itu nggak jalan, dia bisa, oh sepertinya bottleneck-nya itu di titik ini kayak gitu. Oh, sepertinya kalau kita oprek ya, kalau kita oprek tapi marketingnya nggak jalan, itu akan berakibat pada uh, yang daftar itu dikit kayak gitu. Jadi platform thinking ini bagaimana caranya kita paham nih prosesnya di setiap divisi itu seperti apa. Itu makanya di batch 3 ya kita tetapkan setiap departemen itu punya guidebooknya masing-masing. Nah, di guidebook itu kurang lebih sudah ada panduannya terkait bisnis flow atau alur kerja setiap divisinya itu seperti apa. Yang ketiga sistem learning, pastikan teman-teman bisa mengambil beberapa pelajaran-pelajaran penting untuk pertumbuhan teman-teman, baik itu dari set skill, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Tiga ini sih yang nanti bakal kita bahas ya, mungkin di kelas kosong yang tiga, yang dengan yang sedang diproses teman-teman TD, kita akan apa namanya ya, upgrade, sorry, nggak angkat topik ini, digital mindset. Karena sekarang semuanya sudah serba digital ya. Nah, bagaimana cara mindset kita ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh era ini. Gitu ya teman-teman. Mungkin ada feedback atau tambahan, silakan banget. Oke, mungkin belum ada. Aku stop ya. Nanti misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, teman-teman bisa ngobrol di grup aja atau PC ya. Kayak gitu. Oke, mungkin aku akhiri. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam.